Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi bareng saya Hendy di Horizontal Story. Jangan lupa juga untuk terus support channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya untuk jadi semangat kita menyuguhkan ke teman-teman semuanya video-video yang semoga besar harapan kita untuk jadi tontonan hiburan untuk teman-teman. Yang keduanya jadi juga informasi buat teman-teman. Dan kemudian besar kecilnya bisa mengedukasi juga untuk kita semuanya. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas rumah berhantu di New York, Amerika Serikat. Tepatnya di suatu kota kecil bernama Amityville, New York. Di sana berdiri sebuah rumah yang tampaknya biasa saja, namun menyimpan kisah kelam, kejadian tragis, dan teror mistis. The Amityville Horror House, itulah nama rumahnya. Dengan arsitektur khas Amerika yang menawan, mendadak menjadi pusat perhatian dunia sejak peristiwa mengerikan yang terjadi pada tahun 1974. Yang terjadi di rumah itu adalah pembunuhan tragis yang melibatkan keluarga DeFeo. Rumah itu seolah-olah bertransformasi ya teman-teman, menjadi ikon horor yang terus dibicarakan orang-orang. Ada apa sebenarnya dengan rumah itu? Saya Hendy, kita mulai historinya. Rumah yang terletak di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York, telah menjadi salah satu lokasi paling terkenal dalam sejarah horor Amerika, teman-teman. Rumah ini dibangun pada tahun 1924 dengan gaya Dutch kolonial yang khas. Bangunan ini awalnya menjadi kediaman bagi keluarga yang hidup damai di pinggiran kota yang tenang. Dan rumah ini teman-teman memiliki 5 kamar tidur dan terletak di tepi sungai. Boleh dibilang menjadikannya rumah ini sebagai tempat yang begitu ideal ya teman-teman untuk ditinggali gitu kan ya, dengan keluarga, dengan anak-anak. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Di balik ketenangan rumah itu ada kisah-kisah menyeramkan yang walaupun seringkali terpengaruh berbagai adaptasi dari film dan buku. Tapi fakta-fakta tragis dan teror yang sebenarnya terjadi di rumah itu masih terus menarik perhatian banyak orang yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah tragisnya. Nah teman-teman, pada tahun 1965, keluarga DeFeo membeli rumah ini dengan nama lengkap Sir Ronald DeFeo dan istrinya Lois serta 5 anaknya. Akhirnya mereka menetap di sana. Keluarga ini tampak seperti keluarga bahagia pada umumnya teman-teman. Namun di balik itu terdapat ketegangan atau konflik intern ya teman-teman di dalam keluarga ini yang konfliknya itu ini udah berlarut-larut ya teman-teman. Dan tepatnya pada malam hari tanggal 13 November 1974 atau 9 tahun setelah Sir Ronald DeFeo membeli rumah itu, tragedi mengerikan pun menimpa keluarga DeFeo ini. Ronald DeFeo Jr., seorang pemuda berusia 23 tahun, membunuh 6 anggota keluarga mereka saat mereka semua tertidur lelap. Korban-korban tersebut adalah ayahnya sendiri, Sir Ronald DeFeo, ibunya Lois DeFeo, 2 adik laki-lakinya yang bernama Mark dan John, serta 2 adik perempuannya yang bernama Dawn dan Allison. Di malam itu teman-teman, Ronald DeFeo Jr.
menggunakan senapan Marlin kaliber 35 untuk menembak seluruh anggota keluarganya satu persatu. Anehnya, para tetangga sama sekali tidak mendengar suara tembakan itu. Dan ini masih jadi misteri teman-teman, yang belum terpecahkan hingga saat ini. Saya pribadi pun punya pertanyaan yang sama teman-teman. Kenapa bisa senapan dengan kaliber 35 tidak terdengar sama sekali bunyi letusannya oleh orang-orang di sekitarnya ya, atau tetangga-tetangganya DVO ini. Nah kemudian setelah pembunuhan itu, Ronald DeVeo Jr. pergi ke bar lokal yang gak jauh dari rumahnya itu dan meminta bantuan dengan pura-pura bahwa keluarganya telah dibunuh oleh seseorang. Jadi seolah-olah gitu kan teman-teman, dia itu mengalihkan isu ya. Dia dengan larinya ke bar itu untuk menyampaikan gitu kan ya ke orang-orang di sana, kalau keluarganya itu gitu kan udah disusupi sama seseorang, dan di mana gitu kan ya terjadi gitu kan ya pembunuhan di rumahnya itu. Tapi teman-teman, setelah penyelidikan lebih lanjut, akhirnya dia ditangkap dan kemudian mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Dan dia mengaku teman-teman, melakukan itu karena ada bisikan setan atau iblis yang menyuruhnya untuk menghabisi keluarganya. Yang jelas, pernyataan itu sama sekali gak bisa diterima di mata hukum. Nah, salah satu kantor berita yang meliput kejadian ini adalah Newsday yang berbasis di Long Island. Mereka melaporkan secara mendetail mengenai pembunuhan dan proses pengadilan Ronald DeVeo Jr. Dan kantor berita tersebut pun memberikan liputan yang luas ya teman-teman tentang kasus yang mengejutkan ini. Setelah tragedi DeVeo, rumah tersebut akhirnya dijual kepada keluarga Lutz pada bulan Desember 1975 atau setahun setelah kejadian. Dan rumah itu dijual dengan harga murah. Karena mereka pun pasti berpikir ya teman-teman, mana ada orang yang mau ngebeli rumah pembunuhan dengan harga yang mahal gitu ya, atau harga yang sesuai gitu kan ya dengan pasaran. Itu benar-benar sulit. Singkat cerita ya teman-teman, George dan Kathy Lutz bersama 3 anak mereka akhirnya pindah ke rumah yang mereka kira akan menjadi tempat tinggal yang nyaman. Namun, hanya dalam waktu 28 hari, mereka mengalami serangkaian kejadian aneh dan menyeramkan yang memaksa mereka untuk meninggalkan rumah tersebut. Karena yang mereka rasakan ya teman-teman, ada fenomena aneh dan menyeramkan yang terjadi di rumah itu. Kejadian pertama teman-teman, yang dialami keluarga Lutz adalah perubahan suhu yang ekstrim di dalam rumah. Meskipun sistem pemanas berfungsi dengan baik, beberapa ruangan tetap terasa dingin dan lembab. Bahkan si George Lutz sendiri ya teman-teman sering merasa menggigil karena ada hawa dingin ekstrim di dalam rumah itu. Dan dia tidak bisa menghangatkan dirinya meskipun udah duduk di dekat perapian. Karena dia ngerasain saking dinginnya teman-teman, di area tertentu gitu kan ya di rumah itu, ngedeketin gitu penghangat pun gitu kan atau perapian pun gitu kan itu sama sekali nggak nolong. Sampai si George ini gitu kan ya, atau si suami ini gitu kan ya, dia ngerasain menggigil yang luar biasa karena suhu dingin gitu kan yang ada gitu kan ya di rumah itu. Selain itu teman-teman, George dan Kathy mendengar juga suara-suara aneh, termasuk suara ketukan yang keras, suara langkah kaki, dan pintu yang tertutup dengan sendirinya. Nah sementara anak-anak mereka pun gak luput dari teror itu teman-teman. Mereka juga bercerita ke ayah ibunya kalau mereka sering mendengar suara-suara bisikan
yang tidak bisa mereka jelaskan. Jadi mereka ngedengar suara yang aneh gitu, dan suara itu pun mereka nggak bisa pahami itu suara apa. Mereka nggak bisa untuk menjelaskan ke ayah ibunya. Hanya mereka menjelaskan itu teman-teman secara garis besar ya. Kalau mereka itu ngedengar suara-suara aneh. Ya, yang benar-benar kedengarannya itu aneh. Aneh dalam artian spellingnya itu gitu kan ya, atau pengucapannya itu bukan bahasa yang biasa mereka dengar gitu, bukan juga gitu kan ya ada sesuatu gitu kan ya bahasa yang gak asing buat mereka. Jadi ini benar-benar aneh yang sampai akhirnya mereka gitu ya, anak-anak dari si George ini gak bisa ngejelasin ke ibu bapaknya. Nah selain itu teman-teman, ada juga poltergeist ya, atau pergerakan benda-benda yang bisa bergerak sendiri, di mana keluarga Lutz ini menyaksikan fenomena seperti pintu yang tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri. Serta ada juga penampakan sosok mirip hewan babi, tapi dengan mata yang merah menyala di jendela kamar tidurnya. Jadi sosoknya itu bukan sosok laki-laki, bukan sosok perempuan teman-teman ya, atau bukan sosok orang yang berdarah-darah ya karena historinya rumah itu, tetapi yang dilihat itu sosok binatang babi ya, yang kelihatan di jendela kamarnya itu, tapi dengan dua sorot mata yang merah menyala itu babi. Nah itu kan bagian dari teror juga ya yang dirasakan gitu kan sama George ya, sama si Kathy dan sama anak-anaknya. Dan teman-teman, teror tersebut nggak berhenti sampai di situ. Bahkan George Lutz sebagai kepala keluarga mulai menunjukkan perubahan perilaku yang aneh, di mana dia menjadi murah marah ya, benar-benar gitu kan ya, sensitif banget, dia gampang banget gitu kan ya untuk marah. Dan dia juga gitu kan jadi obsesif ya teman-teman, terutama terhadap perapian, karena dia kan ngerasain gitu, dia yang paling ngerasain gitu kan kalau rumah itu di salah satu ruangan itu benar-benar ngerasain hawa dingin yang ekstrim. Ya makanya gitu kan dia benar-benar sangat apa ya gitu kan ya, sangat ketergantungan gitu kan ya teman-teman dengan perapian yang ada di rumah itu. Nah selain itu teman-teman, dia juga sering terbangun pada jam 3.15 subuh. Dan anehnya teman-teman, jam 3.15 itu adalah waktu yang sama dengan saat ketika pembunuhan keluarga DeFeo terjadi. Pertanyaannya, apa ini hanya kebetulan atau memang ada intensitas gaib dalam kesamaan jam ini? Ya boleh kita pikirkan secara logika ya teman-teman. Keluarga yang menempati rumah itu dulu ya, keluarga DeFeo ini yang dibantai gitu ya sama si Robert DeFeo Junior ini, dia ngebantai ayah, ibu gitu kan dan 4 adiknya itu pada jam 3.15 subuh atau 3.15 dini hari. Nah, yang menempati rumah berikutnya ya, si George Lutz ini, dia pun sering terbangun ya, sering ya teman-teman. Berarti kan bukan sekali apa 2 kali dia sering terbangun itu. Dan dia sering terbangun itu di jam yang sama, yaitu jam 3.15 subuh atau 3.15 dini hari. Yang sampai ngebikin semua orang-orang pun bingung, dan semua orang-orang pun bertanya, termasuk saya sendiri. Apakah ini cuma sama? Atau memang gitu kan ada sesuatu nih yang ngebikin gitu kan ya jamnya ini dimana dia terbangun itu harus sama. Teror yang dirasakan di rumah itu semakin menjadi teman-teman. Keluarga Lutz juga mengklaim kalau mereka mencium bau busuk yang menyengat, dan itu sering mereka cium. Dan anehnya lagi teman-teman,
mereka ngelihat lendir hijau yang menetes dari sela-sela dinding dan langit-langit rumah. Di mana fenomena itu tidak bisa dijelaskan. Kenapa bisa ada lendir hijau seperti itu? Yang awalnya sama sekali nggak pernah ada di rumah itu selama mereka menempati rumah itu. Kemudian istrinya yang bernama Kathy Lutz mengalami juga serangan fisik yang tidak bisa juga dijelaskan, termasuk bekas luka dan lebam yang muncul secara tiba-tiba di badannya. Dia juga merasa ada ketakutan atau ada kekuatan juga teman-teman yang tak terlihat yang mendorongnya dari tempat tidur sampai dia terjatuh. Jadi pernah ada suatu momen ya teman-teman, di mana itu pada malam hari dia itu posisinya lagi tidur di tempat tidurnya. Dia ngerasain gitu kan ada sesuatu nih. Ya, makanya dia bilang gitu kan suatu kekuatan gitu kan atau entahlah itu apa yang ngebikin posisi dia dari tempat tidur itu sampai dia ngerasa kedorong dan akhirnya terjatuh gitu kan ya ke lantai. Dia pernah merasakan itu teman-teman. Dan yang gak kalah creepy-nya teman-teman, salah satu anak Lutz ini yang bernama Missy memiliki teman hayalan yang bernama Jody. Di mana si Jody ini digambarkan sebagai makhluk menyeramkan dengan mata yang berwarna merah. Nah, si George sama si Kathy ini merasa bahwa anaknya ini ya anaknya ini punya teman hayalan kan yang namanya Jody. Dan si George berpikiran gitu kan kalau si Jody ini sebenarnya adalah sosok gaib yang berusaha mempengaruhi putri mereka. Ya istilahnya gitu kan ngeganggu, ngepengaruhin gitu kan anaknya untuk ngebikin anaknya bisa jadi kan jadi akhirnya anaknya antisosial nantinya atau anaknya jadi ngaco atau bahkan nggak menutup kemungkinan gitu kan bisa jadi anaknya pun gitu kan berbuat sesuatu yang mengerikan. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Karena dari cerita awal pun gitu kan ya si Robert DeVeo Jr. yang nembak gitu kan ya semua keluarganya itu pun pengakuannya di pihak kepolisian kalau dia itu kan ngedenger bisikan-bisikan setan gitu kan ya atau suara iblis yang nyuruh dia untuk ngebunuh atau ngebantai semua keluarganya. Nah, yang terjadi dengan keluarga si George ini ya atau orang yang nempatin rumah ini berikutnya, anaknya pun yang bernama si Missy ini ngerasain ya atau ngedapetin hal yang sama. Di mana dia mau dimulai dengan punya teman hayalan. Ya, yang bernama Jody itu, yang matanya merah. Dan dari situ ya si George sama istrinya itu kan dia itu udah menganggap ya teman-teman kalau si Jody ya atau sosok yang jadi teman hayalan anaknya ini adalah sosok gaib yang coba gitu ya untuk ngeganggu atau ngepengaruhin anaknya. Dan pada akhirnya setelah 28 hari yang penuh teror teman-teman, mereka meninggalkan rumah itu dengan tergesa-gesa. Bahkan mereka meninggalkan sebagian besar dari barang-barang mereka di rumah itu. Teman-teman, kejadian yang menimpa George Lutz dan istrinya Kathy itu bukan tidak menuai kontroversi ya teman-teman. Tapi banyak menuai kontroversi. Di samping itu pun gitu kan ya menuai banyak misteri juga. Kontroversinya itu ya teman-teman ya pro dan kontra. Sebagian orang ada yang meyakini kejadian itu adalah kejadian yang benar atau yang dirasakan. Tapi sebagian orang pun gitu kan ada yang menganggap ya itu hanya karangan cerita si George aja gitu kan ya. Yang terjadi gitu kan ya serangkaian teror di rumah itu gitu kan bukan sesuatu yang nyata. Kisah keluarga Lutz kemudian diabadikan dalam buku The Amityville Horror. Dan luar biasanya teman-teman,
Buku yang ditulis oleh Jay Anson pada tahun 1977 ini menjadi buku bestseller dan diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 1979 yang kemudian diikuti beberapa sequelnya ya teman-teman, dan ada juga yang remake ya filmnya itu. Tapi teman-teman, tidak semua orang yakin dengan keaslian cerita ini. Seperti yang tadi saya bilang, beberapa penyelidik paranormal dan skeptis menganggap bahwa kisah mistis rumah Amityville adalah rekayasa semata untuk keuntungan finansial. Bahkan pengacara Ronald DeFeo Jr. atau pengacara ya pelaku pembunuhan itu mengklaim bahwa dia bersama keluarga Lutz telah merancang cerita tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan buku dan film. Meskipun ada klaim yang seperti itu, beberapa peneliti tentang aktivitas paranormal menyatakan bahwa rumah tersebut memang memiliki aktivitas gaib, teman-teman, yang benar-benar signifikan. Dan mereka pun menyampaikan kalau memang di rumah itu ada energi yang besar. Ya, energi gaib ya teman-teman. Dan itu menguatkan keyakinan bahwa ada sesuatu yang gak biasa di rumah 112 Ocean Avenue ini. Menariknya teman-teman, ada berbagai tim investigasi paranormal telah mengunjungi rumah Amityville ini untuk mencari bukti keberadaan aktivitas supranatural. Beberapa di antaranya melaporkan penampakan bayangan misterius, dan ada juga yang merasakan perubahan suhu yang drastis ya teman-teman di dalam rumah itu, seperti yang dirasakan sama si George Lutz. Serta ada juga teman-teman, peralatan elektronik yang terdapat di rumah itu bisa nyala sendiri. Kesimpulan dari rumah horor Amityville tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah fenomena paranormal. Terlepas dari kontroversi dan skeptisme, kisah ini terus memikat dan menakut-nakuti orang-orang di seluruh dunia, teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah rumah ini memang benar dihuni oleh sosok gaib yang jahat? Atau hanya sekedar imajinasi yang berlebihan? Dan itu pun tetap belum terjawab sepenuhnya teman-teman. Tapi walaupun demikian teman-teman, bagi saya, kisah tentang tragedi, misteri atau teror di rumah Amityville ini berada di antara kenyataan dan fiksi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena aktivitas paranormal apapun yang terjadi di rumah itu mengingatkan kita juga kalau kita hidup memang berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Terlebih untuk kita sebagai seorang muslim gitu ya, banyak penjelasan ayat gitu kan, hadis yang menjelaskan kalau Allah pun gitu kan menciptakan makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang ada di sekeliling kita. Soal kita percaya atau enggak dengan rumah horor Amityville ini, rumah itu tetap akan selalu dikenang sebagai salah satu rumah dengan kejadian tragis di dalamnya. Dan dengan cerita hantu yang paling terkenal yang pernah ada di Amerika. Oke teman-teman, itulah story singkat dari rumah Amityville Horror House. Yang saya tangkap ya teman-teman, dari story kali ini adalah bukan hanya soal teror ya yang terjadi gitu kan ya sama George Lutz dan keluarganya. Tapi poinnya adalah buat saya pribadi, apa yang dilakukan sama Robert DeFeo Jr., di mana dia bisa melakukan hal sekeji itu
dengan dia menembak ibu bapak dan 4 adiknya. Dan semua orang pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi hingga dia bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi di story ini, dia pun menyampaikan kalau dia melakukan hal itu karena bisikan setan atau iblis yang ada di kepalanya yang nyuruh untuk ngebantai keluarganya semua. Yang dengan mentah-mentah pernyataannya dia itu pun ditolak sama pihak penyidik atau pihak kepolisian. Tapi kalau saya secara pribadi ya teman-teman, bisa menangkap kalau itu adalah ada suatu amarah nih. Ya, si Robert Junior ini gitu kan ya punya amarah terhadap ibu bapaknya, terhadap adik-adiknya. Karena diceritakan juga kalau mereka ini punya konflik. Ya istilahnya gitu kan di dalam keluarganya itu kakak beradik, ibu bapaknya itu gitu kan bukan keadaan keluarga yang harmonis. Jadi suka ada perdebatan gitu ya, suka ada gitu ribut-ributnya, dan ini berlangsung gitu kan cukup lama ya teman-teman. Kejadian itu berlangsung ya, konflik internal di keluarga mereka ini sangat-sangat lama. Jadi bisa jadi itu adalah bagian dari triggernya, di mana dia udah numpuk gitu kan ya, amarahnya itu yang semakin hari gitu ya selama bertahun-tahun, yang sampai akhirnya itu puncaknya di malam 13 November itu teman-teman, yang kemudian dia melakukan tindakan yang sangat keji pada jam 3.15 dini hari dengan menggunakan senapan Marlin kaliber 35. Dia ngebantai semua keluarganya. Dan di story pun seperti yang tadi saya sampaikan, ada pertanyaan besar juga yang menjadi misteri. Kenapa senapan sekelas kaliber 35 tidak terdengar oleh tetangganya atau orang-orang di sekitar rumahnya? Menurut saya, asumsinya bisa seperti ini. Apakah dia ditutupi gitu ya teman-teman, si senapannya itu gitu ya dengan sesuatu ya, yang akhirnya di mana gitu senapan itu ditembakkan, ada letusan, cuman kedengarannya nggak begitu keras gitu ya teman-teman. Karena buat saya sama sekali benar-benar mustahil kalau itu benar-benar nggak sampai kedengeran. Jadi saya punya asumsi itu kedengeran, tapi kedengarannya itu hanya di dalam rumah, ya, nggak sampai kedengaran bisa keluar rumah, ya, dengan sesuatu lah yang dilakukan dulu ya sama si Robert DeVeo Junior ini ya teman-teman. Dengan senjatanya itu dia bikin gimana dulu, atau dia tutupi dengan apa gitu kan di saat melakukan penembakan terhadap keluarganya. Itu hanya asumsi saya, karena hal ini pun tetap menjadi misteri juga yang belum terungkap sampai dengan saat ini. Entah seperti apa dia melakukannya. Tapi yang ditemui semuanya korban adalah korban luka tembak. Oke, buat teman-teman, ambil semua hal positifnya. Poin yang terpenting dari story ini adalah segala sesuatu yang menimpa kita, ya, kita punya rasa benci, kita punya rasa dendam, kita punya rasa nggak enak terhadap seseorang, sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik. Ya, cari tempat yang tepat atau orang yang tepat untuk kalian berbagi cerita apa yang kalian rasakan. Kenapa seperti itu? Karena secara psikologis ya teman-teman, di saat kita ngerasain sesuatu masalah atau kita punya beban gitu kan ya di pikiran kita, di otak kita, atau punya rasa yang gak enak di hati kita, kemudian kita berbagi dengan seseorang, itu kerasa akan meringankan apa yang kita pikirin dan apa yang kita rasakan. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin hal itu.
atau istilah trennya gitu kan, teman-teman pernah curhat ke temennya, ke sahabatnya, ke cowoknya gitu ya, atau ke pacarnya, atau ke siapapun itu. Dan di saat teman-teman udah mencurhatkan itu, teman-teman gitu kan ya bisa ngerasain sedikit ngemplong di pikirannya ataupun di hatinya, yang walaupun misalkan di saat teman-teman curhat pun nggak ada feedback gitu ya, misalkan yang kita curhatinya itu ngasih masukan gitu ya, atau ngasih solusinya seperti apa, sekalipun teman-teman nggak merasakan itu, atau orang yang kita curhatin itu hanya sebagai pendengar setia aja gitu kan, teman-teman akan ngerasain impactnya yang sama. Teman-teman akan ngerasain lebih ringan. Nah inilah ya yang dibutuhkan sama kita di saat kita ngerasain sesuatu yang gak nyaman di pikiran kita, di hati kita. Carilah tempat, carilah orang yang paling tepat untuk mendengarkan cerita kita. Sedikitnya untuk meringankan pikiran kita, untuk meringankan hati kita gitu kan, yang udah dipenuhi masalah atau dipenuhi pikiran apapun itu. Ya semoga story kali ini ada hikmah yang bisa teman-teman ambil. Ya, yang jelas adalah hikmahnya, sayangi keluarga kalian, jaga keluarga kalian. Ya, itu yang utamanya. Selebihnya dari keluarga kalian adalah ya lingkungan sosial kalian ya. Kalian bertetangga dengan baik, kalian ngejaga hubungan dengan orang lain pun dengan baik, itu poinnya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton videonya sampai akhir. Dan jangan lupa terus support kita dengan like, komen, dan subscribe-nya. Saya dan tim Horizontal Channel juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video kita, udah support kita sejauh ini. Terima kasih, terima kasih. Semoga kebaikan dari kalian semua Allah balas dengan berlipat-lipat dan dengan kebaikan yang jauh lebih besar lagi. Akhir kata, saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.